keluarga-keluarga dengan anak-anak ABK itu yang mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari sekolah, dari wali murid yang lain, itu rasanya rodok mendidih gitu loh darah saya ini. Allah itu maha adil. Kalau Allah sudah mengambil penglihatan kita, Allah akan berikan kecerdasan dan kemampuan di lain hal begitu. Makanya kalau saya sih lebih sepakat difabel itu adalah different ability, not disability. Yeah. Pendidikan inklusi itu bukan sekolah khusus, tapi semua sekolah pada dasarnya amanah Undang-Undang Sisdiknasnya begitu. Kendala utama pendidikan inklusi itu sebetulnya di penerimaan sih, di kesadaran, di awareness bahwa pendidikan inklusi itu luar biasa loh sebetulnya begitu ya. Mereka kurang aware itu hingga kemudian cenderung menolak. Yang paling bisa telaten membatik tangan dengan sangat halus justru kawan-kawan difabel. Ini yang bukti nyata bahwa sebetulnya saudara-saudara kita yang istimewa ini punya kemampuan yang luar biasa. Faktualnya di lapangan banyak sekolah-sekolah, termasuk sekolah swasta, termasuk madrasah yang saya tahu, menerima ABK tanpa keberatan sama sekali. Gurunya belajar dengan learning by doing. Jadi belajar sambil melakukan mereka, sambil baca-baca sendiri, cari referensi sendiri. Mereka nggak pernah negara hadir untuk melatih, tapi karena rasa kemanusiaan saja. Harus dipaksa memang. Sekolah-sekolah kita itu punya kesiapan. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabare dulur-dulurku Jawa Timur? Muga-muga tetap seger waras ya. Semoga semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya kembali menyapa Anda, Helmi Kahaf, dalam program Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Seperti biasa kalau ada podcast DPRD Provinsi Jawa Timur selalu ada tema yang berbeda yang kita akan bahas. Pada tema edisi kali ini kita akan membahas terkait sekolah inklusi antara papan nama dan realita. Mengapa seperti itu? Untuk itu kita akan bahas bersama dengan tamu kita, yaitu beliau adalah Wakil Ketua Komisi EDPRD Provinsi Jawa Timur, paling keras di barisan depan kalau berbicara tentang pendidikan, begitu ya, terutama di Jawa Timur. Nah, kita langsung saja ngobrol dengan Ibu Hikmah Bafaki MPD. Assalamualaikum Bu Hikmah. Waalaikumsalam Mas Helmi. Selamat datang kembali di podcast kami, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, Bu. Yo, keren. Luar biasa. Sehat luar biasa ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Orang terdepan yang selalu punya concern. Enggak, Ya. Salah satunya. Banyak yang concern. Salah satunya adalah Bu Hikmah begitu. Nah, berbicara terkait tentang tema yang menarik ini Bu, sekolah inklusi yang memang kalau berbicara inklusi semuanya merata tanpa terkecuali, semua harus bisa diterima begitu ya, tanpa memandang apapun. Nah, berbicara antara papan nama ini menarik ya, dan realita. Menurut Bu Hikmah sendiri, sering kalau kita berbicara Jawa Timur itu gudangnya prestasi, gudangnya penghargaan, orang-orang hebat begitu ya. Tapi di sisi lain kemudian apakah kemudian kalau ada pertanyaan apakah dengan sukses di level pelang nama ini, apakah ini menjadi acuan bagi sekolah inklusi Bu? Ya, apakah pendidikan inklusi atau sekolah inklusi di Jawa Timur itu sekedar pelang nama? Iya, sekedar pelang nama. Atau sesungguhnya? Atau benar-benar realita begitu? Menurut kita Bu ngomong Hikmah. ini dulu ya, nggak ngomong kualitas dulu, kita ngomong kuantitas dulu ya. Baik. Paradigma dulu yang dibangun mengapa Permendiknas waktu itu masih belum Permendikdasmen, karena di tahun 2009 nomor 70 Permendiknas itu tentang pendidikan inklusi muncul, diatur di Permendiknas itu. Jadi sudah dari 2009 sesungguhnya ini menerjemahkan amanat Undang-Undang Sisdiknas dengan paradigma education for all. Jadi pendidikan itu untuk semuanya, tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi. Itu paradigma awal mengapa pendidikan inklusi muncul. Nah, pendidikan inklusi ini diperuntukkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, kita sering sebut ABK, yang memiliki kemampuan kognisi yang cukup untuk sekolah di reguler. Karena dibedakan antara sekolah inklusi atau pendidikan inklusi, sekolah inklusi dan SLB. Inklusi Dua-duanya
pendidikan inklusi ya, dua-duanya pendidikan inklusif. Tapi ada yang di sekolah reguler yang kita sebut sebagai sekolah inklusi dan SLB. Kalau SLB itu memang fokus hanya menerima ABK, anak berkebutuhan khusus, dan tidak disertai murid lain. Dan ketika ABK ini dalam proses assessment, harus ada assessment dulu ya, dan itu dilakukan oleh memang orang yang expert di bidang itu, dianggap memiliki kelayakan untuk sekolah di reguler, lebih disarankan tidak di SLB kan. Ada beberapa faktor mengapa begitu ya. Lebih baik dia sekolah di sekolah reguler. Ini yang kita sebut sebagai sekolah reguler yang menjalankan program bersama anak-anak ABK ini. Ada anak ABK bersekolah di situ sebagai sekolah inklusi, sekolah yang terbuka, terbuka untuk anak berkebutuhan khusus. Catatan pentingnya Mas Helmi, saya pribadi beranggapan bahwa difabel itu bukan mereka yang tidak berkemampuan, bukan disability, tapi different ability. Different ability. Jadi sebetulnya mereka itu memiliki kemampuan yang berbeda. Allah itu maha adil. Kalau Allah sudah mengambil penglihatan kita, Allah akan berikan kecerdasan dan kemampuan di lain hal begitu. Makanya kalau saya sih lebih sepakat difabel itu adalah different ability, not disability. Different ya. Jadi beda kemampuan begitu ya. Ya baik, kalau kemudian banyak orang tua itu juga mengatakan seperti ini Bu Hikmah. Bagaimana kalau menurut Bu Hikmah? Sekolah inklusi itu adalah sekolah reguler yang berani menolak difabel secara halus. Kemudian apakah pernyataan pahit ini, kita katakan ini pahit begitu ya Bu Hikmah ya, yang sering kita dengar ini di lapangan mempresentasikan ilusi inklusi di Jawa Timur. Ilusi inklusi, ya. Artinya begini, sebetulnya pendidikan inklusi itu atau sekolah inklusi, pendidikan inklusi ya, itu bukan di sekolah tertentu. Ini salah paham dulu ya. Baik. Kesalahan yang mengakar dan harus segera dituntaskan. Yang disebut pendidikan inklusi itu bukan sekolah tertentu. Pendidikan inklusi semua sekolah harus inklusif gitu loh. Semua sekolah itu pada dasarnya harus tidak membeda-bedakan siapapun siswanya. Tidak boleh dibedakan. Siap menerima berarti ya. Tapi khusus ABK itu tentu melalui asesmen seperti yang saya sampaikan tadi ya. Artinya pendidikan inklusi itu bukan sekolah khusus, tapi semua sekolah pada dasarnya amanah Undang-Undang Sisdiknasnya begitu. Itu yang sering disalahpahami bahwa sekolah inklusi harus sekolah khusus atau pendidikan inklusi harus pendidikan khusus. Tapi memang catatan besarnya sekolah-sekolah yang menerima ABK tentu harus memenuhi beberapa persyaratan. Misalnya memiliki GBK, guru pembimbing khusus yang sesuai dengan jenis kedisabilitasan anak ya, kecacatan anak. Kalau yang diterima itu adalah anak low vision, mungkin tidak dibutuhkan GBK yang spesifik. Low vision itu penglihatannya kurang, mungkin hanya perlu direspon dengan anak-anak itu ditempatkan di posisi di depan-depan misalnya. Tapi kalau misalnya anak-anak ini secara asesmen lolos untuk sekolah reguler dan dia punya masalah di tunadaksa, di fisiknya, ini juga GBK mungkin hanya dari sisi perspektif saja, membangun perspektif yang adil dan setara saja dibutuhkannya, guru pembimbing khusus. Tapi kalau sudah sampai ke tunagrahita tapi masih mampu, di asesmen masih mampu di sekolah reguler, atau jenis-jenis catatan lain yang membutuhkan guru pembimbing khusus, maka keberadaan guru pembimbing khusus itu menjadi persyaratan. Nah, inilah yang kemudian menjadi halangan karena tidak semua atau proporsi jumlah guru pendamping khusus ini rendah. Nah, ini dia datanya ya. Guru pendamping khusus di Indonesia itu hanya ada 4.695 orang saja. Nah, gimana kalau di satu sisi tadi dikatakan secara undang-undang pendidikan inklusi it's all. Untuk semua. It's all ya, it's all school is inclusion school gitu ya. Tapi ternyata hanya ada 4.695 saja guru pembimbing khusus. Lalu negara mengatasinya dengan cara guru-guru reguler. Kalau guru pembimbing khusus dari SLB Mas, dari SLB terdekat itu guru pembimbing khusus rata-rata itu, atau guru yang memiliki kapasitas yang ditugaskan oleh dinas pendidikan setempat itu. Nah, akhirnya negara di tahun 2023 itu membuat
mendata tadi sudah ada 4.695, lalu ada 10.244 guru reguler yang dilatih. Guru reguler yang dilatih untuk menjadi pendamping bagi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolahnya. Nah, pilihannya yang mana? Dua-duanya penting. GBK penting hadir ketika kecacatannya memang memerlukan GBK. Tapi yang paling mendesak sebetulnya guru. Karena apa? Begini Mas, kendala utama pendidikan inklusi itu sebetulnya di penerimaan sih, di kesadaran, di awareness. Gitu. Awareness dari siapa? Dari multi stakeholder yang terlibat. Orang tua juga, stakeholder kunci di sekolah juga. Itu banyak yang kurang aware terhadap bahwa pendidikan inklusi itu luar biasa loh sebetulnya begitu ya. Mereka kurang aware itu hingga kemudian cenderung menolak. Yang sampai katakan ilusi tadi ya. Ilusi sekolah inklusi gitu. Saat di plang nama ada tulisan ini sekolah inklusi tapi mereka diam-diam membatasi anak ABK masuk. Yang penting ada lah ya 1-2 supaya plang ini memenuhi syarat untuk keberadaannya itu namanya nggak fair juga ya. Gitu. Nah, kalau bagaimana Bu? Sementara SLB di tahun 2023 itu terdata mencapai 40.165 SLB negeri dan swasta. Dengan peserta didik 135.874 anak siswa yang ada di SLB. Kalau cuma 135.874 anak yang di SLB, apakah semua ABK sudah bersekolah? No, big no. Pasti banyak lagi yang tidak tersentuh oleh pendidikan. Itulah mengapa perlu assessment, Mas. Nah, data itu penting. Mas Helmi tahu enggak kalau kita belum punya data disabilitas reguler yang misalnya berkelayakan untuk masuk ke sekolah reguler, kita nggak punya loh. Nggak punya kita. Misalnya gini nih, Jawa Timur memang konsepsinya adalah semua sekolah adalah pendidikan inklusi, tapi sekolah inklusi dengan syarat tertentu tadi kan harus dipetakan kebutuhannya. Misalnya nih, anak usia SD yang asesmennya lolos di sekolah reguler untuk sekolah reguler dan kecacatannya A, itu tinggal di mana, di RT mana? Oh maka SD ini yang akan jadi sekolah inklusinya. Itu data itu kita belum punya. Belum punya berarti kan Bu ya. Terus adakah Surabaya ada? Surabaya ada. Surabaya ada. Jadi data yang Surabaya ada. Tapi Surabaya sudah punya itu. Saya memang lihat Surabaya dan situ Bondo kalau nggak salah, lumayan terdepan untuk urusan layanan disabilitas. Lumayan terdepan. Nah kemudian apakah sudah banyak yang curhat ke Ibu banget, bisa jadi begitu banyak ya? Banget. Akhirnya bisa memunculkan data-data atau kemudian dihadirkan dengan berbagai permasalahan yang muncul begitu ya. Salah satunya tadi kan ada plang nama, begitu papan nama lebih tepatnya. Tadi kan sudah dipasang sekolah inklusi, kemudian menolak siswa difabel. Ini pengawasan yang dikatakan gagal atau sekolahnya nggak mau repot sebenarnya Bu? Yang kedua kali ya. Ini bagaimana? Tapi memang sedikit lebih ribet tentu saja ya, karena ada anak berkebutuhan khusus. Namanya saja berkebutuhan khusus. Semua yang khusus itu kalau kita hindarin ya kita mau enak saja kan hidup kita sebagai pendidik itu. Maka kemudian berangkatnya dari awareness tadi. Ya. Awareness awal itu begini. Kalau kita beranggapan bahwa sekolah itu adalah laboratorium hidup untuk mengajarkan life skill bagi anak-anak kita, ya, life skill, ilmu hidup, ilmu kehidupan, maka ada dan tumbuh bersama anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah keuntungan sesungguhnya. Saya sering simulasikan dan sampaikan narasi ini kepada banyak pihak. Saya sampaikan begini. Kita ini ngajarin anak kita P5 dalam konteks sehari-hari itu susahnya setengah mati. P5 sama dengan budi pekerti, akhlakul karimah gitu ya. Empati, jujur, mampu berkolaborasi, mampu bekerjasama, baik hati, pemurah dan sebagainya. Sikap-sikap teladan yang penting itu susah sekali kita didikkan, kita edukasikan, kita ajarkan, kita bimbingkan kepada anak-anak. Itu berapa SKS ya kalau misalnya dihitung gitu ya. Betul. Tiba-tiba kemudian ada P5 sekian waktu lampau gitu. Tapi ya jatuhnya ke kognisi lagi gitu. Ketika ketemu orang dewasa sapalah. Ketika ketemu anak yang lebih muda sayangilah. Gitu. Itu kan kognisi gitu. Tapi anak-anak perlu dalam situasi yang bergesekan langsung
dengan sesuatu dan kondisi di mana mereka wajib, mereka harus merespon dengan tepat. Misalnya, oh di kelasnya ada anak ABK. Nah, dengan sendirinya dia kemudian dorong kursi roda temannya, membantu temannya yang low vision untuk berjalan dengan tepat dan sebagainya, itu muncul dengan sendirinya dalam pergaulan dan pergesekan kehidupan anak-anak. Bagi anak-anak yang bukan ABK di sekolah inklusi itu laboratorium yang luar biasa. Mereka sekaligus belajar berempati, menenggang rasa ya, bahwa kemudian oke lah pembelajaran sedikit lebih lambat. Oke lah semula bisa lari-lari bebas, tapi mereka akhirnya harus menjaga kawannya yang punya keterbatasan gerak dan pandang gitu ya, atau keterbatasan mental hingga mereka sama-sama harus jaga gitu. Tapi proses ngeker, jadi orang Jawa ngeker proses menahan diri, proses berempati itu adalah pelajaran maha berharga bagi anak-anak kita untuk mereka nanti siap menjadi manusia yang super duper keren. Memanusiakan manusia juga begitu Bu ya? Betul, mereka akan menjadi sosok yang sangat bertanggung jawab dalam kehidupannya nanti. Bagi anak yang non ABK, bagi anak ABK apa manfaatnya Mas Helmi? Kenapa kok pendidikan inklusi? Kenapa nggak diperbanyak aja SLB misalnya? Kasihan tuh ABK kalau sekolah di sekolah inklusi mereka dielek-elek kancane, dibully temennya, ya kan, pincang-picak dan sebagainya, julukan lah yang muncul, kata gitu. Mending kalau di SLB kan aja lah. Keliru pandangan itu. Sepanjang mereka melalui asesmen punya kemampuan untuk sekolah di reguler, sebaiknya reguler. Kenapa? Bagi ABK manfaatnya apa? Mereka akan berhadapan the real world-nya. Anak di SLB itu kan cenderung homogen ya, berkumpul dengan sesama disabilitas. Pasti pendidiknya juga sangat aware, sangat peduli. Tapi lingkungan di luar SLB kan tidak begitu. The real world-nya ketika anak-anak ini nanti dewasa, mereka akan berhadapan dengan orang jahat. Orang yang tidak berpihak kepada kepentingan mereka, dengan dunia yang kejam. Maka memiliki teman yang moyok-moyoi tadi itu penting juga gitu ya. Jangan kemudian terlalu niknak jadi wong dilebay-lebaykan hingga mereka tidak boleh bergesekan dengan situasi buruk. Salah. Sepanjang mereka secara kognisi memiliki kemampuan untuk sekolah di reguler, biarlah mereka mengalami fase-fase untuk mereka punya mentality yang lebih kuat dan tangguh, agar nanti di kemudian hari mereka ketika berada di the real world, mereka punya kesiapan. Itu manfaatnya bagi anak ABK. Jadi gimana dong? Sangat bermanfaat kan? Sangat bermanfaat dari bagi yang ABK maupun non. Betul Bu. Tapi ada wong tua ini kadang-kadang ya Mas Ilmi. Bener nggak? Ya memang ya perspektifnya luas sekali begitu Bu ya. Jadi kemudian begini Bu, ada sekolah tadi kan memang ya karena nggak mau repot, salah satu alasan. Terus kemudian penolakan ini apakah kemudian kalau ada statement takut kemudian ada penurunan prestasi kalau menerima ABK atau lambat betul, atau kemudian dalam tanda kutip begitu mengalami penurunan dalam berbagai hal, salah satunya prestasi. Menurut Ibu bagaimana? Sama sekali nggak benar. Tidak pernah ada data yang mendukung pernyataan itu. Itu perasaan dan perspektif yang dangkal dalam cara berpikir yang sempit, yang muncul karena tidak aware-nya kita dengan situasi orang lain yang memiliki kebutuhan khusus. Ya. Saya tidak mengatakan orang lain yang berkekurangan. Kadang jujur teman-teman itu jauh lebih mampu dibanding kita dalam hal lain ya. Jadi dalam pandangan saya tentu yang harus dibangun adalah awareness bersamanya dulu. Orang tua ini kalau dibilang begini, ada yang mengatakan kendala yang dialami untuk pendidikan inklusi di Indonesia itu karena GPK-nya kurang. No, bukan itu. Kendala utamanya itu cara pandang yang salah. POV-nya ya. Iya. Paradigma yang masih melihat ini seperti yang Helmi bilang tadi. Melihat sebagai hambatan untuk berkembang. Prestasi. Target kompetensi tidak tercapai. Lebih penting mana sih itu semua dibanding mendapatkan anak-anak yang tumbuh dan berkembang dengan empati tinggi tadi. Coba. Ya kan? Ya. Di depan mata kita lihat tantangan dunia kerja. Anak-anak muda sekarang dianggap kurang berempati ke orang lain, kurang mampu bekerja sama dan berkolaborasi. Padahal di dunia yang semakin cepat dan terdigitalize ini kolaborasi itu is number one gitu ya. Tapi mereka tidak melakukan, tidak dididik dengan cukup kuat di sekolah dengan itu karena tidak punya situasi real untuk membuat mereka
berlatih itu. Inilah yang kemudian saya anggap pendidikan inklusi itu jalan keluar. Jalan keluar yang harusnya berdampingan, yang harusnya tidak pernah membeda-bedakan begitu ya. Iki oleh ngombeda. Boleh, silakan, monggo. Watuan aku. Monggo, Bu Hikmah. Saya minum dulu juga deh Bu ya, sama-sama kita lebih rileks lagi ngobrolin sekolah inklusi yang tentu bisa menjadi poin penting. Secara emosional kita katut gitu loh, karena setiap hari oleh sambatan keluarga-keluarga dengan anak-anak ABK itu yang mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari sekolah, dari wali murid yang lain, itu rasanya rodok mendidih gitu loh darah saya ini. Bullying juga kan Bu ya? Iya pastilah. Pasti ya, verbal ya. Kita kembalikan kepada diri kita. Seandainya oleh Allah kita diberikan amanah anak-anak berkebutuhan khusus, apakah kemudian kita tidak membutuhkan orang lain bersama kita? Pasti kita butuhkan. Kolaborasi ya. Itulah mengapa saya rodok gelo ketika kemudian masih ada orang tua yang mengatakan, waduh nanti ini jadi lamban ini kelas saya karena ada anak itu. Itu orang tua yang Masya Allah menurut saya sangat-sangat, kalimat itu misalnya didengar oleh anak-anak itu saja udah nggak pantas. Ya, mempengaruhi psikologi juga Bu ya. Betul, karenanya oke lah ayo bareng-bareng sedikit demi sedikit dibantu teman-teman media ya. Kita mulai membangun kesadaran itu pada semuanya ya. Baik. Untuk memberikan dukungan kepada pendidikan inklusi. Dukungan yang penuh terhadap pendidikan inklusi. Monggo kalau mau minum lagi silakan Bu. Monggo Bu, sambil minum, sambil kita lebih rileks lagi. Karena kita ngobrol harus rileks begitu ya. Karena ini halnya menarik sekali untuk kita perbincangkan. Kemudian kalau kita berbicara terkait level regulasi Bu. Apakah kemudian peraturan pemerintah baik itu dari Pergub ataupun Permendikbud begitu ya, sudah cukup bertaring untuk bisa memaksa, kategorinya memang akan lebih memaksa sekolah swasta atau negeri menerima siswa difabel begitu, atau hanya sekedar imbauan manis di atas kertas Bu Hikmah? Kurang memang. Permendiknas 70 2009 itu kurang ditaati. Kurang ditegakkan, kurang dilakukan kontrol efektif. Saya juga merasa bersalah ya. Satu periode kemarin itu berkali-kali kita meminta kepada Dignas untuk melakukan evaluasi terhadap pendidikan inklusi. Mungkin kesempatan tahun depan ini akan kita coba lah ya. Karena selalu muncul persoalan-persoalan baru di dunia pendidikan itu yang membutuhkan konsentrasi kami dengan level yang cukup tinggi gitu. Kedepan ini kan pemerintah setidaknya sudah ada ULD, Unit Layanan Disabilitas. Dari perguruan tinggi, dari semuanya itu sudah mulai ada ULD. Nah, kita berpikir ULD itu menjadi pusat belajar ya. Pusat belajar, pusat konsultasi, pusat pembelajaran bagi guru-guru reguler untuk memiliki awareness dan kesiapan menerima ABK. Itu ULD. Di banyak kampus sudah mulai ada, di banyak sekolah juga sudah mulai ada. Nah, kita berharap tidak oleh ngeles meneh kepala sekolah ini untuk memberlakukan ini. Kalau kepala sekolah tidak yakin ini bisa diterima oleh wali murid, tentu ya harus diedukasi. Kewajiban kita semua untuk mengedukasi orang tua wali murid untuk menerima ini begitu. Lalu kemudian sekarang juga sudah ada sekolah rujukan inklusi. Sekolah rujukan inklusi itu pusat pelatihan, pusat pengembangan inovasi pembelajaran inklusi, dan dilakukan pendekatan pembelajaran yang diferensiatif ya. Beragam karena situasi ABK itu kan cukup dinamis ya. Jadi mereka harus dideketin dengan pola pembelajaran dan metode pembelajaran yang diferensiasinya cukup kuat begitu. Baik, Bu, kalau kemudian kita melihat bahwa dalam sebuah ruang kelas ini kan ada siswa inklusif begitu ya. Terus kemudian idealnya berapa guru Bu yang harus kemudian mengajar begitu ya agar lebih optimal begitu? Dilihat jenis ABK-nya, jenis kecatatannya seperti apa. Makanya saya bilang nggak sama kebutuhannya antara sekolah satu dengan sekolah lain. Kalau misalnya itu kecacatan fisik, maka akses saja yang paling penting terutama ya. Karena sebetulnya mereka sepanjang aksesnya bisa membuat mereka masuk ke kelas dengan baik, selebihnya itu adalah penguatan dari sisi sikap saja untuk menerima mereka dengan cara yang benar gitu. Tidak ada khusus gitu. Tapi kalau itu tunagrahita, sedikit problem kelemahan mental misalnya ya, atau kemudian
tunanetra, maka GBK-nya berbeda. Kebutuhan GBK-nya jelas berbeda. Itu. Jadi nggak bisa ditetapkan satu kelas itu berapa guru. Ya. Itu sesuai dengan situasi ABK-nya seperti apa. Betul, disesuaikan dengan asesmen yang pertama Yo, tadi begitu Bu betul. ya. Oke, tadi berbicara terkait tentang anggaran gitu ya. Terkait anggaran besar ya. Anggaran kecil besar itu juga pasti akan diprioritaskan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Salah satunya gedung baru begitu Bu. Gedung baru kalau kemudian kita melihat ada pembangunan gedung baru, tapi kenapa kalau kemudian membuat RAM atau jalur kursi roda yang tadi sempat dibahas, bagaimana untuk menciptakan empati begitu ya. Di sekolah itu seringkali bentuknya curam seperti wahana ekstrim. Sepertinya kurang ramah, sepertinya begitu ya. Sepertinya kurang ramah untuk siswa difabel begitu. Apakah di anggaran kita ini memanusiakan manusia, humanis begitu ya, itu harganya terlalu mahal Bu Hikmah? Kembali ke awareness saya pikir, yang bangun itu berarti nggak ngerti gitu loh, seperti apa seharusnya. Standar internasional terkait accessibility bagi disabilitas itu sudah ada. Saya punya pengalaman begini, saya kan membina klub sepak bola amputasi di Malang, itu namanya Persama. Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Malang Raya. Pemainnya semuanya itu kakinya cuma satu. Dan ya karena amputasi dong. Sehari-hari mereka bisa jadi pakai kaki palsu atau dengan krek. Tapi ketika bermain bola mereka itu harus menjadi amputi sesungguhnya dan menggunakan elbow ya. Nah, suatu kali ketika kita bikin turnamen Piala Kapolresta ini sudah 2 kali kami laksanakan. Selain peserta dalam negeri, tiba-tiba ada minat dari Jepang dan India atau mana begitu yang ingin bergabung, berkompetisi. Saya sampaikan kepada teman-teman panitia, jangan dulu deh, saya nggak cukup percaya diri menerima peserta amputi, istilah untuk pemain kita yang kakinya cuma satu itu amputi, dalam situasi Indonesia yang kurang standar fasilitasnya untuk disabilitas. Kita cukup tidak percaya diri gitu, sangat tidak percaya diri. Emang Bu Hikmah ini kan nanti jadi kurang optimal. Ya momen kita ini, yang acara kita ini menjadi sangat keren dan diliput dan sebagainya. No, di luar itu ini menyangkut nama baik Indonesia juga. Kalau misalnya apalagi Jepang loh ya, kita tahu negara ini sangat aware dengan disabilitas. Lalu nyampe sini tangga kita, jalan kita, sikap kita tidak menunjukkan itu berbahaya, saya bilang. Janganlah kita tidak punya kesiapan untuk itu. Itu menjelaskan mengapa sebetulnya saya pun aja nggak percaya diri gitu. Memang jangan bangunan ya, sikap kita saja. Itu saja sudah tidak aware terhadap disabilitas. Dan itu sikap yang tidak aware itu nampak juga indikatornya pada bangunan-bangunan yang kita ciptakan, pedestrian yang tidak aman untuk tunanetra, pedestrian yang tidak aman untuk disabilitas. Kurang ramah begitu ya. Kita biarkan PKL berjualan di situ. Kalau nggak ada PKL kita kasih pot bunga gede-gede. Lalu untuk apa pedestriannya coba? Ya itu problem kita memang, awareness ya. Awareness Bu ya, selain sikap juga mindset begitu ya. Betul. Ya, jadi ini memang kalau kemudian kita bilang, kalau tadi Ibu bilang bahwa juga kurang percaya diri begitu terhadap adanya sebuah sikap pembangunan salah satunya untuk bisa lebih ramah pada teman-teman istimewa kita, teman-teman difabel kita begitu ya. Nah, ini juga terkait akses fisik, juga ada juga akses non fisik begitu. Salah satunya adalah media pembelajaran. Bagi teman-teman kita, teman-teman tunanetra, apakah juga sudah pasti mendapatkan buku braille atau masih dibacakan guru Bu yang effortnya itu juga luar biasa begitu? Sekarang malah teknologinya bukan braille lagi ya, ada lagi yang lebih baru dibanding braille ya. Saya lupa namanya apa. Dan itu dikembangkan di UPT kami yang menangani netra. Kalau di Malang itu ada RSBN Janti di Janti Malang ya, itu sekolah atau pusat layanan khusus vokasi dan keterampilan serta sekolah kayak short course gitu 6 bulanan bagi netra dari seluruh wilayah Jawa Timur. Mereka di situ untuk mendapatkan pendidikan vokasi macam-macam. Nah, apakah kemudian sarana yang diberikan oleh negara itu cukup? Sangat tidak. Belum cukup.
Jauh dari cukup. Jauh dari kata cukup. Jauh dari cukup. Kebetulan Komisi E sedang memproses Raperda tentang disabilitas. Karena Raperda yang lama ini sudah sangat tua. Tahun berapa ya? 2000 berapa begitu. Sudah sangat tua lah judulnya. Nah sekarang kita mau melakukan penguatan kembali lewat perda yang lebih baru begitu. Dan ini prosesnya akan kita lanjutkan tahun depan karena tahun ini nggak selesai. Sudah banyak komunitas disabilitas yang kita ajak untuk ngobrol, untuk serap aspirasi dan mengcapture kebutuhan strategis dan praksis mereka itu apa. Dan memang, masya Allah, setiap kali ketemu mereka itu rasanya kita menjadi terengah-engah dengan begitu banyaknya hal yang belum kita respon. Begitu abainya kita pada situasi mereka selama ini. Jadi itu bikin kita lumayan terhenyak ya setiap kali ketemu dengan komunitas-komunitas disabilitas itu. Jadi tergambar betul bahwa sebetulnya memang negara ini belum aware. Gitu. Baik, terkait perda tadi Bu, siapa saja yang diajak hearing begitu Bu ya, dari disabilitas ini, apa sambatannya Bu Hikmah? Ini begini Bu, harus begitu Bu, tolong Bu gitu. Ya, apa yang sering kemudian disambatin? Dari semua sisi sih, mereka kalau pendidikan inklusi pasti mereka sambat. Kualitasnya lah, keberadaannya yang kurang lah, ketiadaan guru GBK lah, sikap orang tua itu mereka sambatkan tentang pendidikan inklusi. Yang lain ya soal kesempatan untuk bersekolah, kemudian kesempatan memasuki dunia kerja. Yang kadang-kadang bikin kita miris gini Mas, teman-teman netra misalnya ya. Wes sekolah dukur-dukur S1 di ULD, di kampus yang punya ULD gitu ya. Ternyata tiboy tetap jadi tukang pijat misalnya. Padahal mereka udah berjasa S1. Ini kan berarti aturan tentang harus menerima pekerja disabilitas berapa persen di setiap lembaga itu belum dijalankan dengan baik. Ya memang ada sesuatu yang memang harus dipus ya, harus dipaksa menurut Helmi tadi kalimatnya dipaksa. Dipaksa. Kebaikan itu perlu dipaksa. Dipaksa untuk kebaikan begitu kan Bu Hikmah? Iya, kadang-kadang sesuatu yang baik kalau tidak dipaksakan ya nggak terjadi. Iya, betul. Gitu. Terkadang maka begitu. Harus dipaksa memang. Sekolah-sekolah kita itu punya kesiapan. Begitu. Jadi bukan yang berprestasi itu yang memang non ABK saja, tapi bagaimana ABK juga diperhatikan begitu ya, mulai dari pendidikannya, kemudian akses fisik non fisiknya, bagaimana kemudian juga nanti setelah dari pendidikan sudah ditempuh, akhirnya ada sebuah tindak lanjut pekerjaannya seperti apa, dan itu sambat yang kemudian didengar oleh Bu Hikmah begitu ya. Karena ada di beberapa tempat misalnya di Jawa Tengah ya, yang saya tahu di Solo ada rumah produksi yang memproduksi batik halus, hanya mau menerima disabel untuk bekerja di tempat dia, karena dalam proses pengalaman jangka panjang dia tahu bahwa yang paling bisa telaten membatik tangan dengan sangat halus justru kawan-kawan difabel. Ini yang bukti nyata bahwa sebetulnya saudara-saudara kita yang istimewa ini punya kemampuan yang luar biasa. Cuman kita kurang menggali dan memfasilitasi itu untuk tumbuh dan keluar begitu loh. Ada banyak situasi anak-anak difabel itu, anak-anak disabilitas itu akhirnya malah semakin buruk kondisinya karena perlakuan yang salah dari keluarga. Sebetulnya nih ya, kalau dilatih, kalau direhab medik itu nggak sampai ngeprek jarene wong Jawa ya. Sampai ketika dewasa langsung prek, hanya tertidur saja, nggak bergerak sama sekali. Ketika sejak awal ada masalah ketidakmampuan gerak misalnya, dilakukan rehab medik, kerusakannya tidak akan sampai seperti itu. Pengetahuan dasar dari keluarga, badis pendamping, misalnya badis ya, badisnya disabilitas, itu seharusnya sampai ke sana. Makanya saya senang sekali di banyak tempat yang saya tahu komunitas pemerhati disabilitas itu yang muncul dari keluarga-keluarga dengan disabilitas. Iya, tapi kan ini butuh biaya besar. Bagaimana keluarga yang kurang mampu? Itu apalagi, afirmasinya kan harus jelas ya. Afirmasinya harus jelas. Di komunitas-komunitas ini saling bantunya luar biasa. Ada POTATS namanya. POTATS itu untuk orang kumpulan anak dan orang tua anak dengan disabilitas wajah kembar itu ya. Itu mereka kumpul dalam satu komunitas yang sering sekali berkegiatan. Dan saya
lihat anak-anak DS ini, Down syndrome ini luar biasa ternyata. Ketika dipupuk semangatnya ya. Kemarin baru di Malang ada peragaan busana yang peragawan-peragawatinya dari teman-teman adik-adik kita yang DS misalnya. Mereka sebenarnya mampu. Di Bandung ya kalau nggak salah ada kafe yang seluruh pelayannya itu adalah DS ya. Yang kayak gini harus terus digali, inisiatif-inisiatif yang luar biasa ini, dan pemerintah tentu harus melakukan afirmasi ya, karena mereka kelompok rentan. Gitu Helmi. Oke, berapa persen Bu sekolah yang memenuhi standar fisik untuk disabilitas itu Bu? Belum pernah ini termasuk kesalahannya, belum pernah dilakukan pendata. Harusnya dilakukan di awal begitu Bu ya. Pertama data disabilitasnya dulu yang harus kita punya. Saya waktu ketemu kepala BPS RI, Bu siapa namanya ya, di acara di Malang beberapa waktu yang lalu, saya ngomong ke beliau, Bu, sebetulnya kalau ada lagi pendataan, yang dibutuhkan itu adalah sekaligus mengassessment anak-anak difabel yang kira-kira bisa masuk sekolah reguler. Hingga kita punya data di sebuah kawasan itu kebutuhan SD, SMP, SMA dengan anak disabilitas jenis apa. Kalau SLP berapa banyak yang harus SLP, itu kita punya. Ya beliau sih manggut-manggut ya, tapi itu kan tidak pernah menjadi bagian yang ditanyakan. Seandainya saat Reksosek kemarin itu yang melakukan survei ditambahkan kemampuan asesmen udah bagus banget ya, kita jadinya punya peta. Yang dilakukan secara mandiri oleh pemerintah Kota Surabaya ini patut kita acungi jempol ya. Mereka udah punya data. Karena punya data, responnya jadi lebih jelas gitu dibanding kabupaten kota lain. Oke, Bu. Jadi kita menyoroti dari kata-kata tadi ada guru GPK begitu ya? GPK. Ya, guru pendamping khusus. Pembimbing khusus. Oh, pembimbing khusus. Guru pembimbing khusus. Ini Ibu juga menyoroti krisis guru pendamping khusus atau GPK. Kita ini menuntut bahwa guru reguler jadi superhero Bu ya. Artinya apa? Artinya mengajar 30 anak plus anak istimewa. Kita sebutnya seperti itu. Tapi tanpa bekal pelatihan yang mumpuni atau cukup. Nah, menurut Ibu begitu ya. Sebenarnya ini dosa siapa sehingga guru ini bertarung sendirian di kelas inklusi Bu? Faktualnya di lapangan gimana, banyak sekolah-sekolah termasuk sekolah swasta termasuk madrasah yang saya tahu menerima ABK tanpa keberatan sama sekali. Gurunya belajar dengan learning by doing. Jadi belajar sambil melakukan mereka, sambil baca-baca sendiri, cari referensi sendiri. Mereka nggak pernah negara hadir untuk melatih, tapi karena rasa kemanusiaan saja. Di banyak sekolah swasta dan madrasah ini, yang tidak pernah negara mewajibkan, mereka malah mau menerima ABK. Nah, yang kayak gini ini kan contoh jelas aspek cara pandang yang sudah tepat. Kalau untuk manusia-manusia yang luar biasa baik semacam ini sudah sangat mudah kita intervensi dengan sedikit program apa begitu. Nah, sayangnya justru di sekolah-sekolah yang miliknya negara, dalam hal ini sekolah negeri, kadang-kadang awareness itu justru rendah begitu loh. Rendah, ya itu seperti Helmi katakan, sementing pelanging kok lek ono siji loro ae lah, sementing lek ono siji loro ya. Itu kan namanya ndak ada usaha untuk kemudian mengembangkan. Memang harus diakui ketika guru reguler diberikan pelatihan untuk menjadi guru yang berkelayakan mengajar di sekolah inklusi itu ya memang apakah disebut ada pembebanan baru? Ya pastinya. Ya, tapi ini kan juga pengalaman penting ya. Dan bekerja atas nama kemanusiaan itu pasti luar biasa lah. Berkahnya. Berkah ya, bukan hanya berkah Ramadan, tapi berkah untuk kita bisa mendidik dengan tanpa membedakan begitu Bu ya. Nah, berbicara terkait tentang ini Bu, kesejahteraan tentang guru pendamping atau guru pembina khusus gitu ya, pembimbing ya GBK. Apakah ngomongin gaji Bu ya, jadi ngomongin materi yang diterima sudah setimpal dengan kompleksitas pekerjaan yang dilakukan, yang mereka emban begitu. Yang kemudian harapannya jangan sampai ini meminta mereka menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, tapi tanpa uang saku yang cukup. Bagaimana ini Bu? Memang masih kurang sih well-being-nya.
GBK yang berasal dari SLB misalnya, itu hatinya itu udah kayak malaikat ya. Mereka itu sudah malaikat tanpa sayap. setelan pabriknya memang orang baik orang yang baik, sangat aware terhadap disabilitas. Gitu. Jadi ketika mereka kemudian mendapatkan tugas tambahan untuk menjadi GBK, itu mereka seneng banget. Seneng banget dan sangat-sangat menyediakan waktu dan effortnya luar biasa. Sepemahaman saya yang saya temui begitu. Tinggal sekarang diperbanyak saja, diberikan insentif tambahan lah mestinya ya, karena pasti berat kan ya. Ngajar di SLB, ngajar jadi GBK pula, itu kan harus dihitung sebagai kerja tambahan. Betul. Tapi apakah itu kebanyakan hanya di sekolah swasta atau bagaimana, Bu? Yang dikasih GBK selama ini masih sekolah negeri, sekolah inklusi negeri. Kalau sekolah swasta itu ya golek-golek format dewe Mas. Learning by doing tadi ya, belajar-belajar sendiri, mencari format sendiri, begitu. Jadi memang lebih effort ya begitu Bu ya. Mestinya memang mau swasta mau negeri, kalau misalnya di situ mendidik anak berkebutuhan khusus ya harus diberikan GBK mestinya. Bu, pelatihan tentang inklusi sering diadakan. Betul ya Bu Hikmah ya. Tapi apakah pelatihan ini efektif atau hanya bertajuk seremonial begitu ya? Dari yang menghasilkan ya banyak pelatihan kan banyak sertifikat, betul kan Bu ya? Dan apakah ini kemudian setumpuk sertifikat tanpa mengubah cara guru mengajar di kelas? Apakah pengaruh Bu? Apa seremonial? Apa benar-benar ada impact-nya begitu? Pelatihan pendidikan inklusi tidak termasuk yang sering dilakukan sih. Tidak termasuk yang sering dilakukan. Apakah kemudian pelatihan ini tidak berujung kepada aksi nyata gitu, hanya sekedar seremonial? Ya pertama, sekolah itu sangat ditentukan oleh kepala sekolah sebagai top leadernya ya. Jadi guru itu punya inisiatif kayak gimana pun, kalau kepala sekolahnya nggak mendukung itu susah untuk terjadi dan diwujudkan. Maka kepala sekolahnya dulu yang paradigmanya mesti berubah dulu untuk menerima pendidikan inklusi ini sebagai bagian yang wajib dilaksanakan. Kalau kepala sekolahnya sudah oke, gurunya dikirim dididik untuk dengan pelatihan apapun menjadi lebih akan di konsep-konsep itu akan diterapkan nantinya. Tapi kalau kepala sekolahnya nggak aware ya guru tuas bengok-bengok dewe Mas. Ya. Tidak akan ada dukungan dari kepala sekolah karena kebijakan penganggarannya kan dari kepala sekolah. Bos ini mau dikemanakan, BPOPP mau digunakan untuk apa, kan kepala sekolah yang bersama komite sekolah yang melakukan perancangan-perancangan untuk RAPBS-nya begitu. Kalau nih Bu Hikmah, kalau kemudian tidak diterapkan, ya walaupun tadi sempat ada kata paksaan untuk bisa melakukan kebaikan ini begitu ya. Tapi kalau ternyata memang tidak dilakukan, apakah ada sanksi? Saya sendiri belum mempelajari itu ya. Apakah ketika sekolah menolak ABK itu ada sanksi, itu saya belum sampai ke sana apa yang saya terima informasinya. Ke depan tentu saja kita nggak kepingin bergaya dan menerapkan punishment model penegakan aturan begitu ya. Tapi ya kita kepingin mulainya dari kesadaran bersama bahwa pendidikan inklusi itu amanat undang-undang. Ayo kita laksanakan. Seberapapun kemampuan kita, insya Allah bisa. Sepanjang ada niat ya, niat yang kuat untuk memberikan layanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, Bu. Ya, kalau kita bilang bahwa semua program ini juga mendukung program dari gubernur kita, begitu ya. Program Nawabakti Satya. Salah satunya adalah jargon Jatim Cetar, cepat, efektif, tanggap, transparan, dan responsif. Nah, ini boleh juga bisa disampaikan, Bu. Apakah kemudian Jatim Cetar itu berlaku yang hanya fisiknya sempurna saja, atau kemudian memang benar-benar yang harus bisa merata sekolah inklusi ini? Dan boleh diberikan pesan pamungkas dari Bu Hikmah kepada seluruh stakeholder pendidikan di Jawa Timur. R pada cetar itu kan responsif. Betul. Responsif itu artinya kita memiliki awareness yang kuat untuk memberikan respon yang tepat terhadap situasi yang dialami atau sedang dialami oleh warga Jawa Timur, termasuk mereka yang difabel. Kebutuhan praksis mereka apa, kebutuhan strategis mereka apa, karena dua kebutuhan ini berbeda. Kebutuhan praksis itu misalnya anak disabilitas daksa, butuhnya itu jalan yang accessible, yang tidak tajam, tidak curam, kata Helmi tadi. Tapi kebutuhan strategisnya nggak cuma itu. Sikap menerima dengan baik, terbuka dan inklusif,
pola pembelajaran yang menyamankan bagi mereka itu kebutuhan strategisnya. Jadi kebutuhan praksis maupun strategis, supra maupun infrastruktur ini sama-sama harus dipenuhi oleh stakeholder pendidikan. Itu yang kita harapkan. Oke, terima kasih Tapi Ibu. ini saya punya Apa itu? satu kalimat pamungkas. Boleh, silakan monggo. Iya, saya bacakan ya. Iya, monggo. Inklusivitas bukan sekedar fasilitas, tapi budaya yang harus dibangun bersama. Budaya. Iya, bukan hanya papan nama ya, Bu ya, tapi ini adalah bentuk realita yang bisa merata di seluruh sekolah di Jawa Timur. Ya. Agar apa? Agar yang tentunya yang kita obrolkan, yang disampaikan dapat membuka wawasan kita tentang pentingnya pendidikan yang adil, inklusif, dan bermartabat bagi seluruh anak bangsa, anak Indonesia. Yes. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Sama-sama. Ibu Hikmah Bafaki MPD, Wakil Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur, dan tentunya juga matur nuwun dan nrimo dulur-dulurku sudah menyaksikan program Jatim Channel, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Sampai jumpa di edisi yang lain. Saya Helmi Kahaf, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.